Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan dan bersekutu bersama saudara-saudara seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa, 16 Februari 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Bernardus Pardede dari MDC Pekanbaru. Sebagaimana biasanya di awal tahun, kita membawa persembahan benih awal tahun. Maka, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk momen tersebut yang akan kita laksanakan pada bulan Februari 2021. Persembahan dapat disetor di rekening persembahan dengan berita benih awal tahun di sepanjang bulan atau dapat diantar langsung ke sekretariat gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu. Perayaan Celebration of Giving sendiri akan dilakukan pada hari Minggu 21 Februari 2021 secara onsite dan online. Dikarenakan pelaksanaan ibadah onsite dengan penerapan protokoler kesehatan, maka jumlah kehadiran dibatasi hanya untuk 80 tempat duduk saja, dan yang dapat hadir adalah jemaat dalam rentang usia di atas 15 dan di bawah 60 tahun. Oleh karena itu, jemaat yang rindu hadir dipersilakan untuk mendaftar lewat link Google Form yang akan dibagikan lewat WhatsApp. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian membutuhkan dukungan doa, silakan menyampaikannya lewat layanan WhatsApp. Untuk selanjutnya akan didoakan oleh para gembala dan tim doa MDC Medan. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022-0095-878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022-22-35-551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022-22-36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 94 ayat 9. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Dan Tuhanlah yang memberkati orang benar, Tuhan memagari dia dengan anugerahnya seperti perisai. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tuhan, buatlah kami mengerti, maka kami akan memegang Taurat-Mu. Kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kita ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doa kita dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripada kita. Mari kita berdoa. Yesus, Tuhan dan Raja kami, dari tempat maha tinggi, Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk doa-doa kami, dan kehidupan kami tidak pernah lepas dari pandangan-Mu. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu di dalam ibadah hari ini atas segala yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Berkat-Mu dan kasih setia-Mu, kami membawa persembahan, yaitu buah dari kehidupan ini dan hidup kami sendiri. Kuduskanlah ya Tuhan,
dan berkenanlah atasnya. Puji dan sembah hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
dahsyat Tuhan. Kau Allah yang hebat. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Sungguh besar setia
Seorang gadis remaja berusia 13 tahun bernama Anne Frank bersama dengan kakaknya dan kedua orang tuanya tinggal di dalam persembunyian dari keganasan Nazi. Keluarga Frank yang tinggal di Belanda masuk dalam daftar incaran Nazi Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Kondisi tersebut memaksa mereka hidup di ruang persembunyian. Ruang itu terletak di belakang rak buku di lantai 2 di sebuah rumah kecil yang lantai bawahnya digunakan sebagai tempat bekerja suatu perusahaan. Mereka bertahan hidup di persembunyian tersebut karena kebaikan teman-teman dan rekan kerja dari keluarga Frank yang secara diam-diam menyelundupkan makanan dan kebutuhan sehari-hari dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena tipisnya dinding ruang rahasia tersebut, akibatnya mereka tidak boleh bersuara selama jam kerja dari jam 8 hingga petang hari. Sebab di bawah mereka ada orang-orang yang tidak mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena itu, Anne bersama dengan keluarga Yahudi yang lain yang tinggal di situ pada saat jam kerja tidak boleh berbicara satu dengan yang lain dan tidak boleh bergerak yang menimbulkan suara, tidak boleh menggunakan toilet dan kamar mandi. Mereka harus diam, tidak bersuara, supaya tidak membuat orang yang ada di bawah menjadi curiga. Anne hidup seperti demikian selama 2 tahun lebih. Keadaan tersebut bagi seorang remaja merupakan saat yang paling buruk, gelap, kering, dan tidak produktif. Namun tidak demikian dengan Anne Frank. Hidupnya selama berada di persembunyian yang tidak ada harapan dan tidak produktif tersebut adalah masa di mana ia setiap hari menulis buku hariannya yang ketika ia ditangkap dan akhirnya mati, buku harian tersebut oleh ayahnya melalui penerbit diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul The Diary of Young Girl, Anne Frank. Buku harian Anne Frank diterbitkan di Belanda pada tahun 1947 dan menyusul edisi bahasa Inggris pada tahun 52 dan pada tahun 69 buku hariannya itu telah diterbitkan dalam 34 bahasa dan saat ini telah tersedia dalam 70 bahasa. Anne mungkin tidak akan pernah menyangka jika buku hariannya yang ia tulis nantinya akan dibaca dan menginspirasi jutaan orang. Di banyak negara buku ini menjadi bacaan wajib di berbagai sekolah. Saudara, di dalam hidup kita ada saatnya di mana situasi yang kita hadapi tidak seperti yang kita inginkan. Seperti yang dialami oleh Anne Frank, seperti juga yang dialami oleh kita selama pandemi ini, atau oleh beberapa saudara di dalam situasi-situasi tertentu yang tidak pernah diinginkan. Bila kita tidak berhati-hati di dalam situasi yang seperti demikian, maka tanpa kita sadari, kita bisa terhanyut, terbawa situasi yang sedang dihadapi, sehingga akibatnya hidup kita jadi kehilangan potensi dan lumpuh, tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang kita hadapi, melainkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu yang terpenting di dalam kehidupan kita bukan apa keadaan yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita bersikap menghadapi berbagai keadaan yang dapat berkembang di luar kendali kita. Di tengah keadaan ini, kita perlu memahami bagaimana seharusnya kita bersikap supaya kesulitan yang ada tidak membinasakan hidup kita, tetapi bahkan sebaliknya
menolong kita untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang tiada bandingnya di dalam hidup kita. Rahasia hidup berbuah, rahasia hidup yang berkemenangan dan berhasil di tengah-tengah kekeringan adalah bagaimana sikap kita. Banyak organisasi berhenti dan kehilangan momentum pada tahun yang sudah kita lalui. Anggaran diperketat, pemasukan menurun tajam, masa depan tidak jelas. Akibatnya banyak orang yang berada dalam mode survival, sekedar bertahan. Tidak lagi memikirkan pertumbuhan, apalagi berbuah, apalagi hidup berhasil, apalagi mengalami kemenangan. Fokusnya hanya pada survival. Asal masih bisa tetap hidup. Saudara, tidak salah untuk bertahan. Bahkan lebih baik bertahan daripada menyerah kalah dengan keadaan. Namun, sekedar bertahan tanpa bertindak juga bukanlah pilihan yang benar. Seharusnya di tengah keadaan yang menekan, kita tetap dinamis, kita tetap bergerak aktif, karena ada pengharapan untuk hari depan yang lebih baik. Sekalipun saat ini realita yang harus kita hadapi adalah situasi di tengah pandemi yang kompleks dan tidak mudah. Sikap kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Dengan keadaan ini, sikap kita harus berbeda. Kita harus berfokus bukan pada keadaan, tetapi pada Tuhan yang mengatur segala keadaan. Hal inilah yang diajarkan Tuhan Yesus dan dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Mari kita baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya rahasia keberhasilan mereka. Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk pelayanan yang berhasil, melampaui trauma masa lalu, melalui bayang-bayang kesulitan pada masa lalu yang dihadapi baik pada masa lalu maupun pada saat ini maupun hari-hari yang mendatang. Saat itu murid-murid sedang berada dalam situasi di mana tidak lama lagi mereka akan menghadapi masa sulit sehingga mereka akan seperti ditunggang balikan. Semuanya seakan-akan menjadi kacau dan tidak terkendali. Iman mereka akan mengalami ujian yang berat. Menghadapi masa yang sulit tersebut, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya yang juga relevan untuk kita saat ini, yaitu suatu rahasia untuk dapat tetap berhasil, tetap berkemenangan, tetap berbuah di masa yang kering, di masa yang sulit, di masa yang tidak produktif. Rahasia untuk tetap berkemenangan,
untuk hidup tetap berbuah di dalam segala keadaan tersebut adalah yang pertama, memahami bahwa Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Sumber kehidupan dan makanan. Tuhan adalah persediaan dan sumber dari semua yang kita butuhkan. Yesus adalah pokok anggur yang sempurna, lambang dari kehidupan. Dan kita adalah ranting-rantingnya yang mendapatkan hidup, makanan untuk hidup dari sang pokok pohon tersebut. Keberhasilan kita bukan karena diri kita, tetapi sangat bergantung pada pokok pohon tersebut. Semua yang kita perlukan untuk hidup maksimal dan berbuah mengalir dari sang pokok anggur yang benar tersebut. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, jangan panik, jangan takut. Sejauh kita melekat pada sang pokok pohon, sejauh hidup kita melekat pada Tuhan, maka semuanya akan baik dan berhasil. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa Bapa adalah pemilik kebun anggur. Dikatakan di ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Seorang pemilik kebun yang adalah juga seorang petani tentunya sangat mengetahui apa yang harus ia lakukan untuk pohon di ladangnya. Ia mengawasi, menjaga, dan memenuhi setiap kebutuhan agar pohon anggurnya dapat tumbuh maksimal dan produktivitasnya meningkat. Seorang pemilik kebun anggur tidak hanya menanam, tetapi juga merawat dan berupaya semaksimal mungkin agar tanamannya tumbuh baik dan berbuah lebat. Dia dengan cermat memeriksa setiap tanaman dan memilih juga pekerja-pekerja untuk mengawasi dan merawat kebunnya dengan baik. Ia memikirkan pupuk apa yang diperlukan supaya dapat tumbuh sehat dan maksimal. Ia memikirkan bagaimana supaya aman dari hama dan gangguan. Tanamannya itu sendiri tidak perlu berpikir apa-apa dan tidak perlu berusaha bagaimana supaya bertumbuh baik dan berbuah lebat. Karena yang akan memikirkan dan yang terus-menerus memikirkan dan berusaha keras adalah sang pemilik anggur, sang pemilik kebun tersebut. Karenanya jangan takut pada apa yang kita hadapi dan bagaimana kita harus menghadapi kesulitan yang muncul. Dia Bapa yang baik dan Ia telah memikirkan semuanya itu dan telah melakukan apa yang perlu untuk melindungi dan untuk memastikan kita tetap bertumbuh maksimal dan berbuah-buah lebat. Sehingga di dalam keadaan apapun kita dapat bertumbuh dan berbuah karena kita tidak bergantung pada keadaan yang kita hadapi, tetapi pada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, rahasia untuk berbuah di dalam segala keadaan, rahasia berkemenangan berhasil dalam segala situasi adalah memahami nilai dari suatu hubungan, nilai dari suatu relasi, suatu koneksi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 15 tadi di ayat keempat dan keenam. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan lebih lanjut dia katakan akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, hidup yang berbuah adalah akibat dari kehidupan yang terhubung baik dengan Tuhan sang pokok pohon. Hubungan yang terus menerus dengan Tuhan harus senantiasa dibangun dan dipertahankan dengan ketaatan dan kasih kita kepadanya. Keberhasilan untuk menghasilkan buah bukanlah kehebatan dari ranting. Demikian juga keberhasilan kemenangan di dalam kehidupan kita semata-mata bukan karena upaya dan kehebatan kita, melainkan karena anugerah Tuhan saja. Jadi bila demikian kebenarannya, maka apa peran kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Alkitab memberitahukan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Produktif atau tidaknya hidup kita sebetulnya tergantung hanya pada satu hal saja, yaitu relasi, hubungan kita dengan Tuhan. Hidup yang produktif bukan sekedar berisi banyak agenda dan kesibukan, bukan. Namun sejauh mana hidup kita memuliakan Tuhan. Dan sejauh mana hidup kita merefleksikan kasih kita kepada Tuhan. Karena pada akhirnya bukan tentang apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan, atau apa yang telah kita capai di dalam pelayanan kita, melainkan seberapa jauh kita mengasihi Tuhan. Dan karenanya kita bersedia untuk senantiasa taat dan setia kepadanya, apapun harga yang harus dibayar. Dengan jelas dikatakan di Alkitab, di 1 Korintus 13 ayat 13, demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hubungan atau relasi kita dengan Tuhan, dasar utamanya hanya satu saja, yaitu kasih. Bukan karena pekerjaan, bukan karena pelayanan, bukan karena apapun juga, kecuali hanya karena satu, yaitu kasih. Yaitu karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia. Jadi hidup yang berbuah adalah akibat dari hidup yang mengasihi Tuhan sepenuh hati. Sehingga karena dengan sepenuh hati bersedia untuk taat dan rela untuk berkorban demi untuk hidup sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Bukan hanya mengaku punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi hidupnya hanya untuk mengejar kepuasan pribadi dan keberhasilan untuk diri sendiri. Semakin kita erat di dalam relasi kita dengan Tuhan, semakin pribadinya nyata di dalam keseharian kita. Di dalam keputusan-keputusan kita. Di dalam perilaku dan respon kita sehari-hari. Sehingga semakin kita erat, semakin kita bertumbuh dan berbuah. Relasi yang dimaksud itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dikatakan,
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jelas sekali bahwa yang dimaksud melekat pada pokok pohon juga tinggal di dalam dia adalah bila kita mentaati perintah Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Semua perintahnya tanpa terkecuali harus kita taati. Tetapi ada satu perintah yang secara spesifik disebut di dalam konteks ini. Dan itu ada di ayat 12. Dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah ini merupakan perintah penting yang harus dijalani oleh semua orang percaya yang ingin hidupnya maksimal dan berbuah lebat selama hidupnya. Jangan salahkan keadaan, jangan takut dengan kesulitan. Selama hidup kita terus mengasihi Tuhan dan bersedia menyesuaikan diri kita dengan kehendak dan rencananya, maka niscaya di dalam keadaan apapun kita dapat bertahan dan bahkan kita dapat hidup maksimal dan berbuah lebat. Kita tahu bahwa hukum terutama yang terpenting di antara semua hukum adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Dan dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, sikap utama yang penting di dalam membangun kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kasih. Baik itu mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Kasih secara praktis kita wujudkan di dalam 3 hal. Pertama, ketaatan. Kasih menyebabkan orang rela taat pada apa yang bukan kehendaknya. Kasih sejati diwujudkan di dalam ketaatan. Yang kedua, menyediakan waktu. Kasih menyebabkan orang rela untuk spend time, menyediakan waktu karena apa yang dikasihinya. Tidak ada istilah buang waktu atau sia-sia bila sedang berurusan dengan sesuatu yang dikasihi. Yang ketiga, memberi, berkorban. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Bahkan berkorban pun akan rela kita lakukan. Jadi hidup yang tetap berbuah di tengah kondisi apapun sangat bergantung pada seberapa jauh hidup kita melekat pada Tuhan. Hidup yang melekat pada Tuhan adalah hidup yang mengasihi Dia lebih dari segalanya. Hidup mengasihi Tuhan diwujudkan dengan hidup di dalam ketaatan kepada perintah-Nya, yaitu hidup yang didominasi oleh kasih pada Tuhan, yang dinyatakan dengan memberi, karena orang tidak dapat mengasihi tanpa memberi, bahkan rela untuk berkorban. Saudara, ketika saya masih di sekolah menengah pertama, pada tahun yang pertama, seorang sahabat saya dari SD yang kemudian pindah sekolah ke Singapura, mengajak saya berlibur ke Singapura untuk menginap di rumahnya beberapa hari. Saat itu saya belum pernah keluar negeri dan pengalaman itu merupakan pengalaman pertama yang membuat saya begitu bergairah dan bersemangat. Keluarga saya adalah keluarga yang sederhana, ayah saya sudah meninggal pada waktu itu dan ibu saya seorang diri harus berjuang menafkahi 4 anaknya yang masih kecil-kecil. Waktu saya akan berangkat, ibu saya memberi sejumlah uang
uang jajan yang biasa diberikan kepada saya, dan itu diberikan sekadar juga sebagai uang jajan. Mengapa? Karena semua biaya baik perjalanan maupun selama di sana dan juga untuk makan dan sebagainya semuanya sudah ditanggung oleh keluarga dari sahabat saya ini. Suatu hari terbersit dalam hati saya keinginan untuk membelikan sesuatu untuk ibu saya. Lalu setelah saya sampaikan pada teman saya, ia mengajak saya ke sebuah dep store yang besar yang belum pernah saya lihat. Karena yang terbesar di Indonesia saat itu adalah Sarinah di Jakarta. Dan ini jauh lebih besar. Saya berusaha mencari sesuatu yang ibu saya senang. Jadi saya membelikan sebuah tas wanita yang saya cari dengan susah payah. Karena menurut pandangan saya, menurut pendapat saya pada waktu itu, pendapat seorang anak kelas 1 SMP, tas itu pasti disukai oleh ibu saya. Jadi waktu saya pulang, saya berikan tas itu kepadanya. Dia senang luar biasa. Dan dia tanya, kok kamu belikan ini pakai uang dari mana? Saya bilang ya uang yang mami kasih buat aku itu. Kan aku gak perlu jajan di sana, semua sudah ditanggung. Jadi aku pakai uang jajan itu untuk memberikan tas buat mami ini. Karena jajan di mana saja, makan apa saja, selama di sana semuanya sudah ditanggung. Beberapa tahun telah berlalu, saya telah lulus dan mulai bekerja. Tetapi saya lihat, tas yang pernah saya belikan untuk ibu saya ketika saya masih di SMP kelas 1 itu, masih terus juga dipakainya. Pernah satu kali ia berbicara dengan bangga pada kakaknya, bahwa ini tas dibelikan oleh saya dari Singapura. Dan ia sangat senang sekali karena tasnya kuat dan kantongnya banyak katanya. Sejak itu kalau saya berkesempatan pergi entah ke Singapura atau ke Amerika atau ke negara yang lain, saya selalu ingat ibu saya. Dan saya selalu berusaha untuk membelikan oleh-oleh, membelikan tas seperti yang pernah saya belikan itu dengan ciri-ciri seperti demikian. Selalu kalau saya pulang dia senang sehingga dia punya koleksi dari tas-tas yang saya berikan maupun saudara-saudara saya yang lain juga memberikannya. Ibu saya sekarang sudah bersama dengan Bapak di surga. Kayak kalau saya lihat ada tas dengan ciri-ciri seperti yang ibu saya sukai, saya rasanya ingin membelikannya. Tapi sudah tidak berguna lagi. Karena ibu saya sudah bersama dengan Bapak di surga. Saudara punya uang pun tidak dapat memberikan apapun yang saya ingin berikan. Bila kita mengasihi seseorang, maka kita selalu ingin memberi untuk menyenangkannya. Bisa saja kita memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi selalu ingin memberi. Apa yang saya pelajari tentang hal ini adalah bahwa memberi pun tidak dapat setiap saat. Ada waktunya kita punya segala-galanya, tetapi kita tidak punya kesempatan untuk memberi, sehingga tidak dapat memberi apapun. Ada waktunya kita tidak punya sesuatu, kita berkekurangan, tapi kesempatan terbuka dan kita bisa memberi, itu merupakan kemurahan. Semuanya tergantung bukan pada apa yang kita miliki atau apa yang tidak kita miliki, tapi berdasarkan sikap hati kita. Bila kita mengasihi, kita akan selalu menemukan sesuatu untuk diberikan. Tetapi bila hati kita tidak mengasihi, kita pun akan selalu punya alasan untuk tidak memberi. Kalau saat ini kita punya kesempatan untuk memberi, itu adalah anugerah. Dan kalau kita mempunyai kesempatan memberi dan kita memiliki sesuatu untuk diberikan, itu namanya berkat. Ada orang yang bilang, tapi saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Saudara, bila kita memberi pada Tuhan, maka jangan takut. Kita tidak memiliki sesuatu untuk dapat kita berikan. Ia yang akan selalu menyediakan bagi kita benih untuk ditabur. Sesuatu untuk diberikan. Ketika saya memberi untuk ibu saya pertama kali,
Saat itu saya belum bekerja, belum dapat mencari uang sendiri. Belum punya uang sendiri. Uang yang ada pun, itu pun diberikan oleh ibu saya. Karena itu jangan takut dengan apapun yang sedang kita hadapi. Kasih Tuhan lebih dari segalanya. Unjukkan itu dengan ketaatan kita. Unjukkan itu dengan sikap hati kita yang senantiasa mau memberi dan berkorban bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Karena di tengah keterbatasan kami, anugerah-Mu tetap melimpah bagi kami. Di tengah ketidakberdayaan kami, kemurahan kasih-Mu terus-menerus mengalir atas hidup kami. Membuat kami tetap kuat, bahkan membuat kami dapat terus menghadapi keadaan yang ada dengan berkemenangan. Itu sebabnya ya Tuhan, pada saat ini kami mau menyatakan sikap hati kami di hadapan-Mu. Bahwa kami mengasihi-Mu, kami mau hidup di dalam ketaatan kepada-Mu. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau memberi bagi-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami miliki semuanya pun datang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat-Mu mengalir melimpah atas umat-Mu. Pertolongan kasih anugerah-Mu senantiasa nyata atas kehidupan umat-Mu. Sehingga di tengah masa yang seperti apapun, kami boleh terus berbuah. Karena Engkau yang mengasihi hidup kami, dan Engkau yang menjadi sumber bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, oh
Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri ibadah hari ini. Mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam kebenaran firman-Nya yang membawa engkau semakin hari semakin melekat, mendekat kepada Dia, dan dimanapun kemanapun engkau berada, engkau diperbuat berhasil, diberkati, beruntung dengan satu maksud, memuliakan Bapa di surga. Mari terima berkat ini di dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang merayakan Imlek, 恭喜发财，万事如意，身体健康，年年有余，恭喜发财，哈利路亚，阿门。 Yesus cintaku.